Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahman Nusulia dengan NIM 3521005. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang dasar dan tujuan bimbingan konseling serta penjelasan hadis berdasarkan konsep bimbingan konseling Islam. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah taqola, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurrabil akhirah, wa man yasaru ala muslim yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Rawahu Imam Muslim. Nomor hadis 2699, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seorang muslim dari suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah seorang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nomor hadis 2699. Biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya yakni Abdurrahman bin Syakar al-Azzi. Beliau lahir pada tahun 598. Kemudian beliau wafat pada tahun 678. Dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semasa zaman jahiliyah, nama beliau adalah Abdu al-Asyam. Dan ada juga yang berpendapat lain, asalnya dari Bani Daus, Yaman. Dinamakan Abu Hurairah karena beliau sangat suka memelihara dan merawat kucing. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, Abu Hurairah merupakan salah satu kaum muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta. Disebut juga Ahlu al-Suffah, yaitu orang yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebanyak 5.374 hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Uthman bin Zaid, Aisyah, Ummu al-Mu'minin, dan sahabat lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya melebihi 800 orang. Penjelasan hadis dari Nabi. Tugas konselor yakni ada nafasa yakni melapangkan, yasaro mempermudah, sataro menutup aib, auni akhi menolong saudaranya. Penjelasan hadis secara konseptual. Nafasa, konselor membantu konseli dalam memberikan bimbingan, process of helping, agar mampu menerima diri dan lingkungan mengarahkan diri kepada hal yang positif untuk mencapai kehidupan yang bermakna secara pribadi maupun sosial. Yasaro, konselor membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konseli. Caranya yang dilakukan biasanya dengan wawancara atau dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh si konseli. Konselor mampu menutup aib seorang konseli sebagaimana yang ada pada hadis di atas. Sataro dalam asas bimbingan konseling yaitu asas kerahasiaan. Auni akhi, yang dimaksud di sini konselor harus bersedia membantu konseli saat dibutuhkan bantuannya. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata. Bimbingan terjemahan dari guidance dan memiliki beberapa makna. Sadler dan Stone mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guides yang memiliki arti to direct, pilot, manager, atau steer, yang artinya menunjukkan, mengatur, dan mengemudikan. Jadi, makna bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dr. Muhammad Surya menyebutkan definisi bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing.
agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Konseling menurut Prayitno dan Erman Amti yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah kepada klien. Tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua berhubungan dengan orang lain, yang ketiga ada kesadaran diri, yang keempat ada aktualisasi diri atau individualisasi, yang kelima ada pencerahan, yang keenam ada pemecahan masalah, yang ketujuh pendidikan psikologi, yang kedelapan memiliki keterampilan sosial, yang kesembilan perubahan kognitif, yang kesepuluh perubahan tingkah laku, yang kesebelas perubahan sistem, yang ke-12 ada penguatan, dan ke-13 restitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.